Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan jamaah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tinggal menghitung hari lagi. Kita akan memasuki satu bulan yang mulia, yang tidak pernah Allah berikan bulan mulia itu kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi SAW. Itulah mengapa, karena itu adalah bulan yang mulia, bulan yang secara eksklusif Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Maka perlu persiapan yang juga ekstra. Salah satunya adalah persiapan ilmu. Sudah kita sampaikan, ini menjelang Ramadan kita fokus bahas masalah fikih seputar Ramadan. Tujuannya adalah mudah-mudahan ini menjadi bekal berharga sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sebab meruginya orang yang beribadah tanpa mendasari ibadahnya dengan ilmu sesuai dengan syariat, maka seluruh ibadahnya menjadi sia-sia. Malam hari ini kita akan bahas tentang mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Dan kemungkinan bisa jadi ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Kalau misalnya bulan puasa kita mulai tanggal 11, karena hari Ahad depan itu tanggal 10, berarti malam Seninnya kita sudah mulai tarawih. Kalau puasanya tanggal 11. Kalau puasanya tanggal 12, berarti Senin malam Selasa kita baru tarawih. Yang jelas jangan Sabtu malam Minggu. Itu terlalu awal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang membatalkan puasa? Ini perlu kita kaji bersama. Karena sudah lelah kita puasa, payah kita puasa, sulit kita menahan lapar dan dahaga, tetapi melakukan sesuatu yang sengaja atau tidak, disadari atau tidak, bisa membatalkan puasa. Yang pertama, ini nanti ada 9, mudah-mudahan cukup waktu sebelum Isya. 1. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah
sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tubuh. Saya ulang. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tubuh. Apa 5 lubang yang dimaksud? 1, mulut. 2, hidung. 3, telinga. 4, 5. 1, 2, 3, 4 keran, 5 knalpot. Itu membatalkan puasa. Tapi pertanyaannya sekarang, berarti kan masuk sesuatu lewat mulut melalui tenggorokan kan batal. Nelan ludah batal atau tidak? Kita puasa, terus nelan ludah, batal atau enggak kira-kira? Tidak, karena nelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Pertama, ludah sendiri. Oh, jangan berpikir jorok dulu, Pak. Bukan berarti kita meludah di meja ini terus kita hirup, bukan. Ini kan sudah punya istri di rumah kan? Yang diharamkan saat kita berpuasa kan ketika jima. Sementara berpelukan kan boleh. Misalnya kita sebelum berangkat kerja kita pelukan, kita cium kening istri sambil ucap salam, berangkat kita kerja. Kan itu boleh. Lalu bagaimana kalau menciumnya itu sampai berpindah ludah kita? Saya tidak jelaskan secara terperinci, tapi sampai berpindah. Maka yang kita telan sudah bukan lagi ludah kita, melainkan istri kita. Maka itu batal puasa secara otomatis. Atau syarat yang kedua, ludah ini tidak membatalkan puasa kalau kita telan selagi masih di mulut. Kalau sudah keluar mulut dan kita telan, itu batal puasa. Bukan berarti kita itu terlalu jorok. Misalnya kita nonton siang hari gitu kan, acara apa, kuliner misalnya, meskipun itu makruh ya. Kita nonton acara kuliner misalnya, makan apa gitu kan, kita lagi puasa. Terus nengok lama ngences nih, begitu ngences misalnya nih, terus masuk lagi ke mulut dan kita telan, itu membatalkan puasa. Selagi masih di dalam mulut, sah, tidak batal puasa. Dan yang ketiga, menelan ludah tidak membatalkan puasa selagi ludahnya belum tercampur dengan apa-apa. Kalau udah tercampur sama es buah, entah tercampur apa dicampur, sama teh obeng, itu batal puasa. Tapi pertanyaannya adalah, ngemut permen batal puasa atau enggak? Batal puasa atau enggak, Pak? Enggak batal. Kan yang membatalkan itu kalau ditelan. Selagi di dalam, kita enggak bicara soal makruh ya. Kalau dibilang Ustadz enggak ada kerjaan, ya memang jelas enggak ada kerjaan. Lagian ngapain ngemut permen? Ini ilmu. Bahwa selagi di dalam mulut dan tidak telan masuk ke dalam tenggorokan, itu enggak batal puasa. Tapi kalau bicara soal makruh, pasti makruh. Lagian ngapain? Termasuk diantaranya istri, misalnya baru nikah ini, saya mau gojlokin Nirul, nggak datang pula. Misalnya istrinya mau masak nih kan, buka puasa. Terus sore hari sayur asemnya mau dicicip. Kan di lidah ini sudah ada sensor kan? Saya lupa pula. Pokoknya ada manisnya sebelah sini, asin sebelah sini, itu kan udah ada di lidah. Terus kita cicip. Terasa asam, oh ini udah pas nih sayur asamnya. Terus kita ludah lagi, itu nggak batal puasa.
Yang batal itu kalau sampai kita telan. Sekali lagi kita nggak bicara soal makruh loh ya. Kita bicara soal itu batal atau nggak puasa. Maka selagi nggak lewat. Nah, sama dengan kumur-kumur. Misalnya kita habis sahur kan, udah masuk subuh. Terus kita wudhulah di masjid Baitul Salam. Udah masuk subuh nih. Kita kumur-kumur. Kalau air kumur-kumurnya itu dikeluarkan lagi meskipun sudah dimasukkan, batal atau nggak puasanya? Nggak batal. Yang masalah itu kalau dimasukkan 3 kali, dikeluarin 2 kali. Berarti korupsi 1 kita. Sehingga apa yang terjadi? Keluar dari tempat wudhu kan biasanya doa kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan seterusnya. Satu tegukan tadi, keluar dari tempat wudhu doanya beda. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Lalu sekarang tentang hidung. Kalau kita ngupil, mohon maaf. Kita ngupil saat kita puasa, batal atau enggak puasa? Ngupil. Kan tadi disebut masuknya sesuatu lewat rongga. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ngupil. Apakah batal puasa? Bisa batal, bisa tidak. Kenapa? Upil itu sama seperti telinga. Allah sudah ciptakan setiap hidung dan telinga kita ini ada tulang di sini, Pak. Di sini ada tulang, di telinga di sini ada tulang. Tujuan tulang itu apa? Kalau jamaah sekalian itu ngupil pakai jari telunjuk, itu pasti mentok di tulang sini. Pasti mentok di sini. Kalau tidak sampai melewati tulang ini, maka puasa lanjut. Tidak batal. Tapi kalau sampai kita dorong masuk ke dalam, melewati tulang yang di sini, ukuran tulang ini supaya kita nggak bingung yang mana sih Ustaz. Pokoknya kalau kita hirup air sebelum wudhu, itu ada rasa perih, ada rasa pedih. Nah di situ batasannya. Kalau kita ngupil, terus terlampau ke dalam melewati tulang itu, batal. Meskipun nggak dimasukkan air, cuma jari-jari doang mampir, batal puasa. Sama dengan telinga. Kalau kita korek telinga menggunakan jari telunjuk, pasti mentok di tulang, Pak. Di sini ada tulang, pasti mentok. Kalau bahkan kita pakai jari apa nih namanya? Jari kelingking. Kita bersihkan telinga pakai jari kelingking, garuk misalnya gatal. Nah, ini pasti mentok, ada tulang di sini. Tapi kalau kita paksa masuk ke dalam sampai melewati tulang itu, maka batal. Apalagi kalau pakai cotton bud. Cotton bud itu pasti lewat tulang karena kan dia kecil. Kalau jari kita kan ketahan sama tulang. Tapi kalau cotton bud karena dia kecil, dia nyelonong aja masuk ke dalam. Batal puasanya. Ini pentingnya kita mengaji. Supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Depan belakang juga begitu. Pak, mohon maaf. Sampaikan juga kepada istri di rumah. Misalnya habis buang air. Ini mohon maaf, tanpa merendahkan majelis ini majelis mulia. Tapi ini ilmu, mesti dikaji. Kalau setelah buang air kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, setelah buang air besar atau air kecil, kita hanya cukup membersihkannya menggunakan perut atau telapak tangan. Bersihkan gini. Laki-laki perempuan sama. Kalau sampai ini dibersihkan, terus mohon maaf, misalnya tak sengaja masuk, jari-jarinya masuk, maka batal puasanya. Meskipun hanya sedikit, batal puasa. Maka saat kita istinja, membersihkan saat setelah kita buang hajat, itu cukup dengan perut jari jemari. Cukup dengan telapak tangan, gak perlu sampai dimasukkan ke dalam. Itu bisa membatalkan puasa. Baik yang di depan atau yang di belakang. Jadi cukup dengan perut tangan saja, perut jari. Cukup dengan telapak. Tidak perlu ada yang dimasukkan, sedikit maupun banyak. Depan maupun belakang, batal puasa. Sudah jelas? Nah ini poin pertama.
Poin kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jadi misalnya kita mudik di akhir Ramadan ini, mudik. Karena nggak terbiasa naik kapal jauh, ternyata naik kapal, ombak kuat, mabuk. Nggak batal puasa. Dengan syarat, setelah kita mabuk, kan muntah. Sisa muntahan di mulut nih jangan kita telan. Bukan soal jorok, ini bisa batal puasa. Jadi setelah kita muntah, tahan dulu kumur-kumur. Air kumur-kumurnya menggunakan air putih itu, air mineral itu, setelah kumur-kumur dikeluarkan lagi. Baru lanjut puasa kalau masih sanggup. Nggak masalah, nggak batal. Yang batal adalah setelah kita muntah, nggak segera kita berkumur-kumur terus masih sempat nelen. Masuk, batal. Atau kumur-kumur tapi pakai sirup marjan. Nah itu batal. Nah, habis muntah terus kumur-kumur, kok kebetulan ada yang jual gitu kan di kapal-kapal gitu kan, mijon. Wah ini pas ini untuk kumur-kumur, batal puasa. Karena pasti tertarik itu, daripada dimuntahkan lebih baik ditelan. Tapi kalau muntahnya sengaja, batal. Bukan mual ya, muntah. Kalau mual itu, iya, uwe tapi nggak ada yang keluar. Tapi kalau muntah sampai ada yang keluar, sedikit atau banyak, kalau sengaja batal. Misal, ada di sini yang nggak suka durian. Ada Pak? Nggak ada yang nggak suka durian. Beruntung. Karena ada spesies manusia yang nggak suka durian. Itu rugi. Misalnya nggak suka durian, terus dengan sengaja dia lagi puasa, diendus-endus itu buah durian. Kan kalau nggak suka itu mual. Terus ternyata muntah. Secara otomatis puasanya batal. Atau misalnya naik Grab, ternyata di dalam Grabnya itu apa? Pewanginya itu bukan pakai untuk pewangi mobil, pakai pewangi toilet. Itu loh yang setelah digantung itu loh Pak. Setelah itu digantung, banyak lagi, ada yang rasa apel, ada yang rasa anggur, ada yang rasa jeruk. Wah, mabuk kita. Apalagi di dalam kita hirup di mana. Setengah jam perjalanan muntah, batal. Maka kalau muntah tidak disengaja, tidak batal, asal segera berkumur dan muntahkan air kumurnya. Tapi kalau disengaja, batal. 3, 4, 5 itu milik perempuan. Tadi kan 1, masuknya sesuatu dari 5 lubang. Yang kedua, muntah. 3, 4, 5 itu miliknya wanita. Sengaja saya gabung supaya mudah hafal. Nanti Bapak bisa sampaikan kepada istri di rumah. Sebab kita bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada mereka. 3, 4, 5. Apa saja Ustaz? 3. Haid. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Darah setelah melahirkan, itu nifas. Maka jamaah sekalian, misalnya malam hari ini kita dibangunkan sama istri untuk sahur. Sahurnya bareng-bareng. Pagi puasa bareng-bareng. Sampai siang masih bareng-bareng. Ternyata habis sholat asar, istri selesai sholat asar, keluar darah. Dan itu adalah darah haid misalnya. Maka secara otomatis puasanya batal. Tapi gimana Ustaz? Puasa yang udah hampir seharian ini gimana? Jangan khawatir. Kata para ulama, jangankan setelah dia puasa. Sejak dia niat sahur aja, itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Tapi tetap secara hukum fikih tidak sah. Maka sejak keluar darah haid, di situ terhitung hutang puasa 1 hari. Besok masih haid 2 hari. Lusa masih haid 3 hari. Seterusnya. Seminggu bisa jadi. Tapi jangan 20 hari ya. Haid itu maksimal 15 hari. Jadi jangan pula nanti bapak-bapak karena kurang ilmu dikelabui sama istri, mah kok nggak puasa?
10 hari. Bapak kenapa pusing kalau istrinya halangan? Oh. Masya Allah, terlalu terbuka Bapak. Begini. Ini mohon maaf, ini melenceng dari tema, tapi mesti saya sampaikan begini. Kadang karena kurangnya ilmu, punya suami soleh, istri solihah, dua-duanya bisa jadi berdosa karena nggak ada ilmu. Saya kasih contoh. Bapak berangkat ke kantor siang hari ini. Di kantor orang bening-bening, cantik, tapi hati ini istighfar kepada Allah. Ya Allah, jangan jatuhkan kepada yang haram ya Allah, sebab di rumah sudah ada yang halal. Udah nahan tuh seharian. Begitu sampai ke rumah, ngasih kode sama istri. Malam Jumat nih, misalnya. Terus istri kasih tahu, bang, saya lagi halangan. Suaminya soleh, dia menahan untuk tidak berbuat maksiat karena sudah punya yang halal di rumah. Istrinya solihah karena setahu dia saat wanita itu haid, halangan, tidak boleh berhubungan. Tapi karena keduanya kurang ilmu, suami oleh Allah. Loh, maksudnya Ustaz? Loh, kan kalau suami mau terus istri nggak melayani kan dosa. Dilaknat oleh malaikat kan? Maka gimana ilmunya Ustaz? Oleh para ulama, kan yang haram itu kan hanya di situ saja. Ini ilmu nih, yang haram kan hanya di situ, di area itu kan. Tapi menggunakan cara yang lain selagi tidak diharamkan oleh Allah, boleh, nggak masalah. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Bukan Nabi mengajarkan jorok kepada kita, itu ilmu. Bahwa jangan sampai kita terjerumus ke dalam perzinahan hanya karena dengan dalih istri halangan. Kan yang haram di situ saja. Selebihnya boleh. Sayyidah Aisyah itu baca di dalam kitab hadis, Sayyidah Aisyah itu pernah suatu ketika halangan dan berjumbu dengan Nabi. Dengan hanya menggunakan kain sarung saja. Untuk mengingatkan bahwa yang di situ haram. Selebihnya halal. Silahkan, nggak masalah. Yang penting jangan di area itu. Kita agak jauh ya pembahasannya, gara-gara soal tadi ini. Nah, kita kembali dulu ke laptop. Sampai mana tadi? Haid. Haid membatalkan puasa. Berikutnya adalah melahirkan, juga batal puasa. Awal Ramadan istri hamil besar. Nanti tengah Ramadan lahiran. Batal puasa, batal. Meskipun istri sanggup puasa. Tapi kalau melahirkannya saat siang hari Ramadan, otomatis puasa batal. Lahirannya normal atau sesar Ustaz? Dua-duanya. Baik lahir normal atau lahir dalam keadaan tidak normal, itu membatalkan puasa. Normal kan ngeden keluar. Atau yang tidak normal misalnya sesar. Terus diambil bayinya. Batal puasa. Keluar bayi atau bakal calon bayi batal puasa. Kalau bayi kan udah cukup bulan, kemudian lahiran, itu bayi. Ada bakal calon bayi, keguguran. Keguguran. Atau misalnya karena ada penyakit tertentu, ada masalah tertentu sehingga kata dokter nih mesti dikuret. Tahu kuret Pak ya? Jadi kuret, entah korek atau kuret bahasanya. Pokoknya di dalam rahim itu sudah ada janin, tapi dia tidak terbentuk dengan sempurna. Sehingga mau dibiarkan dia nggak mengembang, mau nggak mau harus dikeluarkan dengan cara dikuret. Nah itu kan keluar bakal calon bayi, itu juga batal puasa. Nah, yang kelima tadi masih tentang wanita ini, yaitu nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan pas lahiran ya. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, bersamaan, itu bukan darah nifas. Darah nifas itu ketika bayinya sudah sempurna keluar seutuhnya, masih keluar darah berikutnya, itu darah nifas. Berapa lama Ustaz? Kalau haid kan tadi paling sedikit sehari semalam. Paling lama 15 hari kalau haid.
Kalau nifas ini paling sedikit berapa Ustaz? Paling sedikit seorang wanita itu haid sekeluaran maksudnya paling sedikit itu 1 kali keluar. Pokoknya begitu ngucur udah nggak keluar lagi. Paling sedikit. Tapi paling banyak waktu nifas itu 60 hari. Jadi 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan, 60 hari. Dan itu hadas besar. Itulah mengapa membatalkan puasa. Sekarang keenam. Ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Yang keenam, keluar sperma meskipun tanpa berhubungan. Kalau disengaja. Batal atau enggak kira-kira? Oh, mau tanya. Misalnya kita tidur siang hari. Terus mimpi gitu kan pelukan sama gajah. Ternyata bangun-bangun sarung basah. Celana basah, bukan basah ngompol. Itu gimana status puasanya? Sepakat para ulama, sperma yang keluar dengan cara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi tetap wajib mandi besar ya. Jadi setelah keluar kita mau sholat mandi besar dulu. Puasa lanjut. Yang membatalkan di sini adalah keluar sperma dengan cara disengaja meskipun tanpa hubungan. Gimana tuh Ustadz? Ya macam-macam. Bisa kita ngelamunin apa gitu. Atau na'udzubillah pakai badan kita sendiri. Batal puasa. Dengan sengaja batal. Yang ketujuh sebaliknya, kalau poin keenam keluar meskipun tanpa hubungan. Kalau poin ketujuh sebaliknya, hubungan meskipun tanpa keluar. Nah, ini siang Ramadan, hubungan sama istri kita di rumah. Jangan bilang nggak sengaja loh ya. Ini kadang-kadang saya bingung mau jawab. Saya betul pernah dapat pertanyaan online gitu Pak. Ada yang kirim ke saya email pertanyaan, Ustaz, apa hukum puasa kita batal atau tidak kalau kita siang hari bulan Ramadan tidak sengaja berhubungan dengan istri? Kalau makan tidak sengaja itu masih masuk akal. Mungkin karena nggak terbiasa puasa, tiba-tiba masuk dapur kok ada makanan. Bisa nggak sengaja. Minum nggak sengaja, bisa. Mungkin. Tapi kalau berhubungan nggak sengaja, wah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Emang langsung ketemu, gebuk, udah gitu. Enggak. Itu pasti ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Maka gimana bisa dua-duanya bisa nggak sengaja? Ngigau. Bisa sepakat pula tuh ngigaunya. Maka membatalkan puasa meskipun sebelum keluar. Batal puasa. Dan ingat ya bapak-bapak itu dendanya besar. Dendanya besar. Kalau kita berhubungan di siang hari Ramadan. Di luar Ramadan nggak berlaku ya. Siang hari Ramadan berhubungan dengan istri itu dendanya besar. Bukan hanya batal puasa, tapi wajib membayar kafarah. Denda. Berapa kafarahnya? Pilih di antara dua. Satu, sebenarnya tiga. Cuma yang satu ini udah nggak berlaku. Yaitu idq raqabah, memerdekakan budak. Sekarang kan udah nggak ada. Berarti sisa dua. Pertama, it'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 fakir miskin. Misalnya berapa kita makan Pak? Lengkap lauk, ayam, minum, sayur. Berapa misalnya? 30.000. 30 ya? Contoh. 30 kali 60. 1.800.000. Boleh? Oh boleh, mau nasi padang, mau nasi campur, mau nasi sate, nggak apa-apa. Asal jangan tahu tempe loh ya. Berdosa itu kalau tahu tempe itu. Kalau nggak sanggup Ustadz itu biayanya besar, itu hampir separuh gaji kami itu misalnya. Ada cara lain nggak Pak Ustadz? Ada. Yang kedua, yaitu puasa
syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Itu lebih berat. Makanya dulu Pak, ada kisah dulu di zaman Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Nabi, saya sudah melakukan pelanggaran. Ini salah satu bentuk kesolehan sahabat. Mereka itu kalau melanggar ngaku. Kalau kita kan bukan nggak ada yang melanggar, nggak ada yang ngaku. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya telah melakukan pelanggaran di siang hari Ramadan. Apa pelanggaran? Hubungan suami istri. Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu merdekakan budak, kata Rasulullah. Kemudian sahabat itu bilang, ya Rasul, budak itu adalah strata sosial paling rendah. Sementara saya di kampung, saya adalah orang yang paling rendah. Gak ada yang lebih rendah dibanding saya. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jawab lagi dengan polosnya, ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, saya 1 bulan aja jebol nih ya Rasul. Saya 1 bulan aja nak sanggup. Ini keceplosan juga nih sama istri ini. Gimana kalau 2 bulan? Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, pilihan terakhir nih, nggak bisa dinego lagi nih. Memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin itu saya. Terus saya mau ngasih makan siapa? Sempat untung Rasulullah itu orang yang bijak, orang yang sabar. Sempat Rasulullah itu saya bilang udah kere, melanggar lagi. Untung Rasulullah nih orang yang santun, orang yang bijaksana. Apa kata Rasulullah? Sudah tunggu di sini. Karena bayar puasa nggak bisa, merdekakan budak nggak bisa, ngasih makan nggak bisa. Maka Rasulullah masuk ke dalam rumah memberikan 1 karung kurma. 1 karung kecil kurma. Rasulullah bilang, ini separuh untuk kamu, separuhnya kasih untuk orang-orang yang kekurangan. Ini sebenarnya salah satu contoh bahwa pelanggaran yang cukup besar di dalam bulan Ramadan adalah perhubungan. Itulah mengapa sepakat para ulama bercumbu saat siang hari Ramadan itu makruh. Bercumbu yang sampai menimbulkan syahwat ya, bukan rutinitas. Kalau misalnya bapak ibu udah rutinitas sebelum berangkat kerja ciuman sama istri, pelukan sama istri, pulang kerja pun juga begitu, itu nggak masalah karena itu nggak menimbulkan syahwat. Ini yang dimaksud bercumbu yang sampai menimbulkan syahwat itu makruh. Kenapa makruh? Karena bisa mendekatkan kita kepada yang membatalkan puasa. Dah, yang berapa tadi? 7 ya? 8 sekarang. Yang ke-8 adalah murtad. Itu membatalkan puasa. Loh memang ada Ustaz, orang Islam lagi puasa terus murtad. Loh ada. Saya kasih contoh. Bulan Rajab kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Terus ada jamaah mau ngomong gini, Ustaz, Isra Mi'raj itu kan Rasulullah berjalan malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratil Muntaha, langit ke-7. Sampai hari ini saja nggak ada teknologi yang mengantarkan kita ke langit yang ke-7, nggak ada, dan dijamin sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Ini Rasulullah melakukan tidak sampai 1 malam. Bahkan riwayat menyebut tempat duduknya Nabi sebelum Nabi berangkat itu kan hangat. Jadi kalau duduk kita, nah tempat duduk kita itu hangat. Riwayat menyebut Rasulullah pulang Isra Mi'raj itu tempat duduknya masih hangat. Berarti lama apa sebentar? Sebentar. Terus ada seorang muslim misalnya begini, itu terlampau sebentar, itu mustahil Ustaz, menurut saya itu tak masuk akal, kafir, murtad dia. Kenapa? Menolak salah satu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Bisa murtad. Misalnya ada kawan kita udah menikah, kemudian kok kita belum nikah-nikah. Apakah ada yang salah ini Ustaz? Apakah aura saya ini ditutup? Konon katanya. Kemudian datanglah dia kepada seorang dukun yang tanpa dia sadari dukunnya itu jomblo. Sementara dia datang untuk minta jodoh. Mbah dukun, tolong berilah
kami ritual tanamkan susu nih ke wajah dan badan kami ini supaya bisa cepat menikah. Batal akidahnya. Murtad dia. Dah. Jadi itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari keluar sesuatu dari 5 lubang dalam tubuh sampai ke murtad. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh, silakan. Tapi harapan saya ini tentang Ramadan, apapun, boleh puasa, boleh yang lain puasa. Sedikit aja Pak Ustadz pertanyaannya. Yang tentang ini tadi Pak Ustadz, tentang yang susu tadi Pak Ustadz, yang masukkan ke dalam tubuh, katanya membatalkan puasa. Itu dipasangnya sudah sebelum bulan puasa misalkan, itu boleh nggak orang itu berpuasa Pak Ustadz? Dia dipasangkannya susu nih, tiba-tiba pas masuk Ramadan dia berpuasa, itu batal atau tidak itu Pak Ustadz? Yang membatal itu kan pada saat dia di bulan Ramadan pasang susu gitu Pak Ustadz, itu pasti batal kan? Contohnya ibu-ibu lah, kalau per 5 tahun kan pakai susu tuh, waktunya bulan puasa dia pas dibuka atau pas dia waktu pasang, itu membatalkan atau gimana Pak Ustadz? Kan susu juga tuh Pak Ustadz, bukan susu tubuh maksudnya Pak Ustadz. Itu aja yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Luar biasa. Pertama begini, susu yang kita sempat singgung tadi, itu yang membuat batal bukan karena susunya. Bukan juga. Kan tadi asal tidak lewat 5 rongga tubuh nggak masalah kan? Kecuali nanti beda kalau infus itu kan memasukkan nutrisi, makanan ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya dioperasi dimasukkan pen, dioperasi masuk ring, jantungnya udah misalnya udah bocor, pakai ring, itu kan memasukkan sesuatu, itu nggak batal puasanya, nggak batal. Termasuk yang tadi yang dimaksud susu, justru saya memberikan contoh susu. Justru kita tadi menyebut tentang susu itu membatalkan puasa, bukan susunya, tapi kepercayaan kepada selain Allah membuat seseorang murtad, dan murtad itu salah satu penyebab seseorang batal puasa. Gitu maksudnya. Jadi bukan karena naruh sesuatunya, tetapi karena tadi dia datang ke dukun, dan karena dukun itu dia menjadi yakin sebentar lagi akan dapat jodoh dengan syarat-syarat tertentu, amalan-amalan tertentu, ritual-ritual tertentu, tanam benda-benda tertentu di dalam tubuh kita. Jadi bukan nanam bendanya, bukan naruh sesuatunya, tapi murtadnya yang membuat batal puasa. Oh, pen. Ya. Enggak batal. Enggak. Lanjut puasanya. Iya. Enggak batal. Sama satu lagi, kayaknya tadi saya ketinggalan. Kan saya bilang ada 9 kan? Saya rasa baru sebut 8. Saya tambah 1, yaitu hilangnya akal. Hilang akal ini bukan tidur ya. Jadi bukan berarti karena tidur puasa kita batal. Ini batal semua kita nih. Karena kalau Ramadan, apalagi lagi libur kerjanya tidur aja. Enggak batal. Yang maksudnya hilang akal itu 2. Pertama, gila. Itulah mengapa orang gila itu enggak wajib puasa, karena setiap kali dia puasa pasti puasanya batal karena hilang akal. Jadi kalau ada tetangga kita halangan enggak, sakit enggak, musafir enggak, terus enggak puasa, berarti kemungkinan besar gila. Kemungkinan besar gila. Atau misalnya pingsan sampai jangka waktu puasa. Jangka waktu puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau orang pingsan dari sebelum subuh, baru sadar lepas maghrib atau pas orang tarawih dia baru sadar pingsannya, itu puasanya batal. Tapi kalau hanya berapa jam atau berapa menit pingsan habis itu sadar, itu nggak batal. Misalnya bapak-bapak mau ke minimarket, mau bayar tagihan listrik sama air. Begitu sampai di kasir tengok tagihan, terus kok pingsan misalnya.
Terus pingsan melihat tagihan itu. Tak lama kemudian dibangunkan sama kasir. Pak. Terus bangun. Bayar itu tagihan, sadar. Baru berapa menit pingsan, tak batal puasa. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz, apakah seseorang itu meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, apakah itu termasuk murtad juga Pak Ustaz? Meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Baik. Ini dikaji sejak lama oleh para ulama. Bisa kafir, bisa tidak. Pertama, kalau seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat wajib itu fardu, wajib, harus dikerjakan, tapi dia lalai. Ketika ditanya, Pak, Muslim kan? Muslim. Wajib nggak sholat kalau orang Islam? Wajib. Bapak kenapa nggak sholat? Malas. Berarti dia masih meyakini sholat itu sebagai kewajiban, tapi dia malas. Meninggalkan dengan sengaja. Itu tidak sampai murtad, tapi dosanya besar loh ya. Sangat besar. Makanya dahulu pernah kita singgung. Kadang kita ini aneh. Begitu ditawarin, Pak, makan daging babi, Pak. Oh, haram Ustaz. Mabuk, Pak. Oh, haram Ustaz. Dosa besar. Judi, Pak. Oh, dosa besar Ustaz. Terus kenapa nggak sholat? Padahal sekali meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar dibandingkan kita makan daging babi. Sekali meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar daripada kita neguk 1 galon alkohol. Tapi tetap, kalau hatinya masih meyakini sholat itu wajib, hanya saja dia sengaja meninggalkan, tidak sampai murtad. Akan sampai murtad. Bapak kenapa tidak sholat? Kan salat itu tidak wajib. Salat itu enggak wajib. Jadi yang wajib itu kan ingat Allah. Saya baca nih ayatnya nih. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat untuk ingat Allah. Jadi kalau udah ingat Allah enggak perlu salat. Kenapa Bapak enggak salat? Salat itu enggak wajib. Murtad. Eleng. Eleng. Kalau udah sore bengong gitu ya kan, udah sholat. Udah murtad. Udah murtad. Kenapa? Dia tidak meyakini wajibnya sholat, sementara di Al-Quran dan di hadis ditegaskan bahwa itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terakhir. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau di Jawa itu antara dukun sama ustadz atau kiai itu beda-beda tipis Ustadz. Sama. Misalkan nih ada seseorang datang ke tempat dukun, tapi bahwasanya dukun itu pun ustadz juga Pak, tokoh agama. Habis itu minta susu. Nah si A ini minta susu, habis itu kalau dalam pengajian itu kan tidak boleh Pak. Contoh Ustadz tadi bilang tidak boleh, itu termasuk udah kepercayaan lain, udah murtad gitu. Terus sedangkan si A ini tidak mengerti bahwasanya niatnya kan ke tempat Ustadz itu untuk mencari berkah atau ya niatnya kan macam-macam kan. Terus bagaimana solusinya supaya setelah berbulan atau bertahun udah sadar, sedangkan susu itu masih ada di dalam tubuhnya? Bagaimana solusinya untuk kembali lagi kepada Allah, bahwasanya itu tidak bagus, tidak benar gitu. Oke. Pertama begini, bahwa kalau beliau datang kepada seorang yang dianggapnya ulama, yang dianggapnya ustadz, tapi murni karena ketidaktahuan beliau, itu beliau tak dosa. Yang dosa ustadznya itu. Udah pasti dosa itu. Lagian kok ustadz kok praktek susu, itu ustadz dari jalur mana itu? Itu pasti diragukan itu keustadannya. Atau jangan-jangan ngaku-ngaku ustadz. Karena sekarang banyak orang bodoh ngaku-ngaku sebagai orang pintar. Orang pintar, padahal aslinya bodoh.
Lalu bagaimana kalau kita mau taubat? Dua syarat. Pertama, harus dilepas dulu susunya. Kemudian yang kedua, sholat taubat kepada Allah dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan dosa yang sama. Pasti Allah ampuni. Tapi karena dia sudah terhitung murtad, maka mesti bersyahadat ulang. Harus dikeluarkan. Nah, harus sowan lagi ke ustadz ini. Sambil sentil dikit ustadznya. Ayo ustadz, kita sholat taubat dulu sama-sama. Tapi sebelum itu tolong keluarkan susu yang ada di tubuh. Harus dikeluarkan. Karena kita melakukan itu dengan kesyirikan. Maka kalau tidak dikeluarkan, kesyirikan itu tetap membekas dalam diri kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.